HS Channel. Halo, jumpa lagi bersama Enough Channel. Salam sukses dan sehat selalu. Kebocoran permanen pada tabung gas, berikut hal yang akan kita ulas. Dan mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi pada kita. Namun jika kita melihat dan menyaksikan hal tersebut, apa yang akan kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan? Dengan cara inikah? Karena ketidakpahaman dan dengan rasa panik, tindakan hal tersebut tentu akan membahayakan bagi orang lain. Dengan kondisi tersebut, seandainya melintas kendaraan roda 2 dengan knalpot racing yang akan dapat memicu percikan api dan dapat menyambar pada kebocoran gas, maka akan timbul kobaran api dan akan membahayakan. Dan bagaimana cara penanggulangan dan cara mengatasi kebocoran pada tabung gas yang tidak dapat dihentikan? Dan apa saja penyebabnya? Namun sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, ada baiknya kita pahami komponen-komponen bagian dari tabung gas berikut dengan sistem kerjanya. Ini adalah valve katup gas, dan jika kita lihat bagian dalamnya, ini adalah jarum katup atau pentil dalam istilah roda ban. Jarum katup yang dikendalikan oleh per pada saat ada tekanan di atas, maka akan terbuka dan akan keluar semburan gas. Dan pada saat tekanan katup dilepaskan, maka akan tertutup dan akan menghentikan semburan gas. Seperti halnya pada saat pemasangan regulator. Pada saat kita masukkan regulator, kita pasang dan kita kunci, jarum regulator akan menekan pada katup dan semburan gas akan masuk pada pipa jarum regulator. Dan saat kunci regulator dibuka akan menutup katup. Berikut adalah di antara penyebab-penyebab kebocoran tabung gas secara permanen atau kebocoran yang tidak dapat dihentikan. Kebocoran akan terjadi apabila karet seal pada jarum katup sobek, terkelupas, atau mungkin bahkan lepas dari jarum katup. Ini akan menimbulkan celah-celah lubang dan tidak akan sempurna pada saat penutupan katup. Dan kemungkinan dapat terjadi juga apabila jarum fisik katup yang sudah tidak sempurna, seperti melengkung atau meleset pada dudukan fer atau patah fer, dan akan menimbulkan rongga lubang pada pipa katup. Dan kebocoran juga akan terjadi karena adanya sampah dalam tabung gas. Pada saat jarum katup terbuka, adanya sampah yang mengikuti arus gas menuju keluar, secara bersamaan terhimpit antara jarum katup dan lubang pipa katup. Jika sampah ringan mungkin masih bisa diatasi dengan cara menekan jarum katup. Gunakan pensil atau pulpen, tekan 1 atau 2 kali hingga sampah melambung ke atas. Namun jika sampah sulit untuk lepas dari himpitan celah, maka katup akan terus terganjal, dan kebocoran akan berlangsung hingga seisi tabung habis. Dan sebagai tambahan informasi, adanya isi tabung berkadar luasa itu tidak benar. Tidak ada isi tabung berkadar luasa. Adapun kadar luasa fisik tabungnya disebut usia teknis tabung. Tabung dengan masa waktu penggunaan selama 25 tahun dengan masa uji coba kelayakan tabung setiap 5 tahun sekali. Sebagai contoh, bulan dan tahun. Ini bukan kode kadar luasa gas LPG, ini kode uji coba kelayakan tabung. Artinya ini sudah melewati uji coba kelayakan pada tahun 2002 dan akan diuji ulang pada tahun 2007. Sisi satunya kode produksi tabung. Dengan adanya kondisi tersebut seperti karet seal jarum katup rusak, jarum katup membengkok dan tidak sempurna, adanya sampah pada tabung gas, dan ini semua dapat terjadi. Berikut alasan dan penjelasannya. Pengoplosan ilegal gas LPG, dan ini bukan rahasia umum lagi. Pengoplosan ilegal dengan sistem kerja disertai sistem peralatan di bawah standar kelayakan dengan injeksi secara paksa tentu akan mempengaruhi kualitas fisik dan masa waktu layak guna pada tabung tersebut, seperti kerusakan yang sudah kita saksikan. Pengoplosan ilegal dengan cara mencuri isi tabung gas yang bersubsidi dan dipindahkan pada tabung gas yang non-subsidi, itu salah satu tujuannya. Hal lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas fisik tabung dan masa waktu layak guna, adanya distributor suplai dengan cara bongkar muat yang tidak hati-hati dengan lemparan dan bantingan tabung yang tidak selayaknya. Kita tahu tabung itu dari besi, sangat keras, namun perlu diingat adanya bagian komponen lain yang sensitif, terlebih komponen yang vital sebagai pemacu dan penggerak yang harus dilindungi. Adanya sampah dalam tabung. Ini kedengarannya lucu apa unik ini? Tapi dalam dunia teknik tidak ada yang tidak mungkin, sepanjang itu masih relevan. Dari berbagai macam diketahui penyebab adanya sampah dalam tabung, diantaranya sebagai berikut.
Dengan unsur sengaja ini dilakukan oleh konsumen atau pengguna. Potongan kayu korek api difungsikan sebagai bantalan atau ganjalan antara jarum regulator dengan jarum katup klep. Dan cara ini sudah banyak digunakan oleh orang. Dengan demikian dapat menekan jarum klep dan dapat mengeluarkan aliran gas. Seandainya tanpa potongan korek kayu, maka jarum katup akan selalu tertutup dan tidak dapat mengalirkan arus gas. Selain menggunakan kayu korek api, juga ada yang menggunakan lipatan kertas. Melakukan hal tersebut karena tidak terjangkaunya sentuhan tekanan antara jarum regulator dengan jarum katup. Ada kemungkinan disebabkan antara ujung jarum katup dan regulator terkikis dan menipis, atau juga bisa disebabkan jarum regulator melengkung atau patah, dan penyebab lain juga bisa dari kunci regulator yang tidak maksimal mengunci. Disarankan untuk coba mengganti regulator baru. Adapun unsur tidak sengaja tanpa disadari pada saat melepas segel yang diiris biasanya menggunakan pisau, dan kemungkinan bisa saja irisan-irisan kecil masuk pada pipa tabung tanpa disadari dan mengendap pada pipa ruang jarum. Dan terpasangnya regulator untuk digunakan masak sehari-hari, dan potongan-potongan sampah yang mengendap di ruang jarum katup akan melayang-layang terdorong gas saat setiap kali gas kompor digunakan. Dan pada saat waktu habisnya isi tabung gas, sampah-sampah tersebut akan tetap mengendap dalam pipa ruang jarum. Entah itu bekas potongan-potongan kayu korek, bekas potongan lipatan kertas, ataupun bekas potongan irisan-irisan tutup segel. Karena habisnya isi dari tabung gas tersebut, maka pembelian gas dan penukaran tabung gas baru dilakukan. Namun sebelumnya, apakah bisa menjamin sampah-sampah tersebut dibersihkan terlebih dahulu? Ya, pada umumnya tidak, walaupun dengan mengetahui atau tidak mengetahui adanya sampah di dalam. Dengan tetap kondisi tersebut sesampainya pada tempat lokasi stasiun atau depo-depo pengisian isi ulang gas, dan saat pengisian isi ulang gas tabung, masih ingat sebelumnya yang sudah pernah saya katakan, sampah yang mengendap dalam ruang jarum katup? Saat pengisian gas pada tabung dengan injeksi tekanan tinggi, maka sampah yang mengendap akan terdorong dan masuk pada perut tabung. Itulah asal-usul adanya sampah dalam tabung. Demikian ilustrasi penyebab kebocoran permanen pada tabung gas. Dan melanjutkan bagaimana cara menanggulangi dan mengatasi kebocoran pada tabung gas yang tidak dapat dihentikan. Berikut dua cara saya tampilkan. Dengan kebocoran berikut, pada prinsipnya kita menyumbat pipa katup. Saat kebocoran tabung gas berlangsung, pada cara pertama bisa kita injak dengan kaki menggunakan alas kaki. Seperti cara berikut untuk membawa tabung gas pada lokasi aman, lokasi yang terbuka dan jauh dari keramaian. Pada lokasi yang kita anggap aman, bisa kita lepas tabung tersebut dengan membaliknya. Dengan dibaliknya posisi tabung bertujuan untuk memecah dan membagi sumber arus gas yang keluar untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Pembuangan gas ukuran 3 kilo sampai dengan habis diperkirakan kurang lebih 5 menit. Itu tergantung dari besarnya kebocoran. Untuk cara lain atau cara kedua, dengan menutup pipa tabung menggunakan telapak tangan dengan serta menyanggah bagian bawah tabung dengan membawanya pada tempat aman. Namun ada baiknya sebelum melakukan pembuangan isi gas, terlebih dahulu kita cek untuk mencoba apakah bisa diperbaiki atau tidak kebocoran tersebut. Dengan cara menggunakan ujung bagian atas pulpen atau pensil, kita tekan beberapa kali bagian dalam pipa pada ujung katup. Jika hanya terganjal oleh sampah ringan, maka sampah tersebut akan lepas terdorong semburan gas, dan keadaan tabung akan kembali normal
gas akan terhenti dan tertutup. Namun jika semburan gas masih berlanjut, maka pipa tabung bermasalah, dan isi tabung mau tidak mau harus dibuang. Pesan seperti pada video sebelumnya. Dan pesan saya untuk sahabat YouTube, apabila mendapatkan tabung gas rusak pada saat akan digunakan dan sebelum dikembalikan, harap berikan pesan tertulis. Dan pada saat kembali beredar pada masyarakat, semoga sudah kembali diperbaiki. Dari kita untuk kita. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. HS Channel.